Mari Bapak Ibu untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 4 ayat 1 dan 2, bersorak bagi Tuhan. Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapian dan rebana bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Bapak Ibu, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 20 ayat 7 sampai 10. Mazmur 20 ayat 7 sampai 10. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Mereka rebah dan jatuh. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat malam. Pada saat yang terindah yang boleh Tuhan izinkan untuk kita semua yang boleh menikmati berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, pada kesempatan ini di keluarga Bapak Hakim Samana kita boleh datang bersekutu kembali di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan, saya memberi kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bersaat teduh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama siapkan bacaan di malam ini yang terambil dari surat 2 Petrus 2 ayat yang keempat sampai yang ke-11. Surat 2 Petrus 2 pasal yang kedua ayat 4 sampai 11. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membaca dari materi yang sudah disiapkan, dan tentunya Bapak Ibu boleh melihat dari fotokopi yang sudah disiapkan itu, di mana di dalam fotokopi itu dimulai dari pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Saya tidak akan membacanya, tapi saya akan langsung membaca di dalam prolognya. Di dalam surat 2 Petrus ditulis untuk melawan berbagai kepercayaan dan perbuatan pihak tertentu yang menjadi ancaman bagi gereja. Surat ini diawali dengan sebuah penjelasan bahwa orang percaya telah luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Ini bisa dilihat di bacaan kita kemarin di pasal yang pertama di ayat yang keempat. Dan harus mengingat bahwa dosanya telah dihapuskan di pasal 1 di ayat yang ke-9. Mengingat hal tersebut sepantasnya mereka mewujudkan respon atas apa yang mereka terima itu melalui wujud kebaikan dan kasih kepada sesama. Faktanya, ternyata mereka memutarbalikkan kebenaran agar sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Dapat dilihat
di pembacaan yang kemarin Bapak Ibu dan tadi pagi, mereka membuat iman Kristen dihujat, mereka serakah dan berusaha mencari untung dengan memeras sesamanya. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, kata mereka di sana merujuk kepada siapa ya? Apakah jemaat yang dikunjungi Petrus pada waktu itu? Ataukah mereka yang dianggap guru-guru palsu? Guru-guru palsu, betul. Jadi guru-guru palsu ini sebenarnya memiliki talenta yang begitu besar yang sudah Tuhan boleh berikan. Diberi kepercayaan dengan kemampuan untuk bertutur kata, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi dengan cara dan niatnya secara pribadi, guru-guru palsu ini memutarbalikkan akan kuasa Tuhan yang sebenarnya. Sehingga dengan dalihnya sendiri, mereka mencari keuntungan sendiri dan tentunya mencari hal-hal yang senantiasa untuk membentuk kelompok-kelompok sendiri yang akan mengaburkan akan kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sebenarnya. Saya lanjutkan. Mereka akan ditimpa malapetaka dan senasib dengan malaikat yang berbuat dosa, dan seperti manusia sebelum peristiwa air bah, warga Sodom dan Gomora, serta nabi palsu Biliam. Mereka makhluk tidak berakal budi dan dikendalikan naluri yang kejam, dan dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Matanya penuh dengan nafsu zina. Mereka berfoya-foya di siang hari dan mabuk dalam hawa nafsunya. Mereka mengelabui dengan berkata-kata mengenai kebebasan, padahal itu adalah nafsu tak bermoral yang menunjukkan mereka adalah hamba dari nafsunya sendiri. Mereka tidak hanya diperdaya, tetapi juga memperdaya dan menyesatkan orang lain. Mereka lebih jahat dari orang yang tidak pernah mengetahui kebenaran, sebab mereka mengetahui apa itu kebaikan, tetapi sengaja kembali kepada kejahatan, seperti anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang telah dibersihkan kembali ke kubangnya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam paragraf ini, diingatkan di dalam bacaan kita dimulai di di ayat yang keempat tadi. Di sana juga disampaikan di ayat yang ke-5, 6, 7 dan seterusnya sampai yang ke-9 bahwa di masa dulu, masa purba dulu, dikatakan di sana ada satu pengalaman rohani yang dialami oleh Nuh. Nuh adalah salah satu hamba Tuhan yang baik, yang senantiasa taat akan Tuhan, dan Nuh hidup di dalam lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka pun seringkali menghujat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kemudian juga dicontohkan dari pengalaman rohani juga. Ada pengalaman yang disampaikan kepada kita semua tentang Lot, di mana Sodom dan Gomora pun dari apa yang dilakukan warga daripada Sodom dan Gomora merupakan bagian yang senantiasa mendukakan hati Tuhan dengan sikap, dengan tutur katanya yang senantiasa menghujat Tuhan, dan Sodom dan Gomora pun dihabiskan, dilululantakkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Itu adalah bagian pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh hamba-hamba Tuhan di ribuan tahun yang lalu sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu sendiri. Saya lanjutkan di paragraf yang berikutnya. Petrus dengan sangat jelas menggambarkan mereka sebagai manusia yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk membenarkan dosa-dosanya. Beberapa sumber menguatkan bahwa sangat mungkin mereka juga dipengaruhi ajaran palsu yang menyesatkan. Ajaran tersebut memisahkan tubuh dan roh, sehingga tidak masalah jika menikmati apa saja karena tidak berpengaruh pada tubuh. Mereka menjalankan hidup yang penuh hawa nafsu jahat
dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mereka membenarkan perbuatan mereka dengan memutarbalikkan kasih karunia dan hidup dalam penafsiran yang keliru. Kalau kita perhatikan di sini, bahwa guru-guru palsu itu merupakan bagian daripada dikatakan mungkin juga hamba Tuhan, tetapi kepercayaan yang diberikan di sana itu disalahgunakan. Ada penyalahgunaan wewenang, ada penyalahgunaan apa yang seharusnya disampaikan kepada jemaat, yang seharusnya benar, diputarbalikkan ini demi kepentingan mereka sendiri. Kita perhatikan di telaah teks yang dimulai di ayat yang keempat. Kisah mengenai jatuhnya para malaikat adalah salah satu kisah yang berakar dalam pemikiran Yahudi. Kisah ini mengalami perkembangan dan diyakini bahwa mereka termasuk pembawa kejahatan yang masuk ke bumi. Di sini nampak peringatan bahwa sekalipun malaikat yang berdosa, malaikat tetap menerima hukuman. Siapapun yang berdosa akan mendapat bagian dalam penghukuman ini. Saya lanjutkan di ayat yang kelima. Sekalipun dunia diciptakan oleh Allah, Ia tidak menyayangkan orang-orang fasik yang ada di dalamnya. Kisah Nuh diangkat kembali untuk mengingatkan kehendak tertinggi Allah untuk menghancurkan dan menyelamatkan siapapun yang dipilihnya. Menarik untuk diketahui, dua kualitas Nuh yang menonjol dalam kehidupannya. Yang pertama, di tengah generasi yang berdosa, Nuh tetap hidup beriman kepada Allah. Sejak masa Nuh sampai sekarang, hal tersulit ketika seseorang ingin beriman dan setia kepada Allah adalah berani berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, dalam teks Yunani, Nuh disebut pemberita kebenaran dari Allah kepada orang lain. Orang yang baik tidak hanya memperhatikan keselamatan jiwanya sendiri, tetapi prihatin juga terhadap keselamatan jiwa orang lain. Di ayat 6 sampai yang ke-8, kota Sodom dan Gomora. Ini cerita yang sangat ngetren sekali di kalangan iman Kristiani untuk mengingatkan kita semua. Adalah penggambaran sekaligus peringatan kepada siapapun yang tidak mau bertobat. Pemusnahan kedua kota itu dan penyelamatan Lot menunjuk kepada cara Allah yang menyelamatkan orang saleh dari kejahatan. Lot disebutkan sebagai orang yang benar, yang hidupnya mengalami penderitaan karena berada di tengah-tengah orang yang memiliki cara hidup menentang hukum dan dikuasai hawa nafsu. Lot adalah gambaran manusia yang jiwanya tersiksa dan yang berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Lot hidup di tengah kejahatan, tetapi dia luput dari noda. Di tengah dosa Sodom, ia tetap benar di hadapan Allah. Jika orang mengingat akan hal itu, berarti ia memiliki kasih karunia Allah yang merupakan sejenis antiseptik untuk melindunginya dari infeksi dosa. Seseorang tidak perlu menjadi hamba dari lingkungan di mana ia hidup. Di bagian yang terakhir, Bapak Ibu, di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, memberikan kepada kita sebuah gambaran mengenai manusia yang jahat. Petrus menggambarkan sifat dari orang-orang yang pantas disebut jahat. Yang pertama, ia dikuasai oleh nafsunya, yaitu dikuasai berbagai nafsu kedagingan. Yang kedua, dia adalah manusia yang memiliki keberanian yang mulia dan yang jahat. Keberanian yang mulia adalah keberanian yang sejati. Sedangkan keberanian yang jahat dengan berpenampilan tidak tahu malu dan menghina kesopanan dan kebenaran.
Orang jahat adalah orang yang berani menentang kehendak Allah yang dia kenal. Manusia yang angkuh, orang angkuh mempertahankan pandangannya sendiri, memiliki unsur keras kepala, menuntut hak-hak sendiri, bahkan menentukan caranya sendiri. Orang seperti ini tidak menghormati saran atau anjuran manusia maupun bimbingan ilahi. Tuhan memiliki berbagai cara untuk menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan berbagai godaan. Dia juga memiliki penghukuman yang disimpannya sampai hari penghakiman. Bagi orang-orang yang menuruti hawa nafsu dan menentang otoritas pemerintahan Allah. Judul pada malam ini seperti yang di SBU itu adalah menang dalam pencobaan dengan kuasanya. Saya ulangi, menang dalam pencobaan dengan kuasanya. Kalau saya lihat dari SGDK, di sana ada bagian yang perlu diperhatikan, bahwa di dalam kehidupan pada saat ini, tentunya guru-guru palsu itu bukannya tidak ada. Bukannya tidak ada. Dari dulu sampai saat ini yang namanya guru-guru palsu itu tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita. Itu merupakan bagian tantangan iman bagi kita semua. Bagian-bagian itu yang harus kita pertaruhkan di dalam hidup kita, khususnya bagaimana menguji iman kita. Apakah kita larut dengan guru-guru palsu itu? Apakah kita menang dengan apa yang kita yakini, bahwa Kristus Tuhan yang kita sembah itu memang benar satu-satu jalan yang kita pilih, yang menjadi panutan kita di dalam kehidupan kita. Kita merespon firman Tuhan pada malam ini dengan Kidung Jemaat 53 di bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman.